Jackson, selamat malam. Apa kabar, Bos? Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sehat-sehat. Gimana tradingnya? Ada. Saya tadi hari ini selfie ini terus ya napasnya. Ada gitu terus ya. Enggak sih, tadi sih lumayan, cuman saham-saham lama aja nih yang lagi masih aku pikirin mau dibersihin. Kalau saham baru sih masih nggak ada masalah. Gimana ya? IRS ya, mudah-mudahan besok selesai. Terus yang itu tuh Pak, yang saham yang 50-an itu bisa naik nggak ya? Yang kayak Lingit, Kabak itu loh, yang kayak Apa gitu-gitu. yang belum naik? Kabak ya? Kabak, Bit, yang tinggal yang masih yang di atas kocap gitu loh. Kabak, Bit, Lit. Terus apa lagi ya? Tadi naik berapa ya? 52, terus turun naik 51 kalau nggak salah. Oh, tinggi. Iya. Iya sih kalau saham-saham itu lebih. Kalau saham yang itu langsung auto sell aja di berapa? 60. Ya, makanya kalau dia naik ke 60 aku udah buang deh semua. Ya. Becap, Behit, Kabak, Lit, HKMU. Itu tuh, Pak. PR-nya masih belum selesai. Lead ini 51. 1 M. Lead apalagi? HKMU. HKMU. HKMU di berapa? Penutupan di berapa ya HKMU ya? Punya di berapa? Di 60. Jadi kalau yang yang dekat-dekat 50 itu silakan langsung taruh di auto sell. Ya. Auto sell-nya semuanya langsung setting 1 bulan gitu. Oh iya. Paling aman itu adalah di angka 58. Kalau 58 ya. Kalau yang di bawah yang dekat-dekat 50. Karena biasanya 58 itu turun. Nah, jadi habis 57 58 itu biasanya turun, ya kan? Oh, oke. Saham yang baru bangun 58 itu biasanya turun lagi. Nah, habis itu turun itu entah naik lagi atau tetap turun. Nanti turun baru beli lagi gitu aja ya, di bolak-balik gitu ya. Iya. Oke, Pak. Auto sell aja di 58. Supaya nggak lupa ya. Iya, langsung setting aja langsung 1 bulan gitu. Jadi waktu-waktu dia entah naik cuma sebentar gitu kan, jadi udah langsung terjual. Iya, betul. KMU banyak ya, KMU, Lead, apalagi? Kabak, Behit, Becap. Kabak aku punya. Kabak gak bangun-bangun ya? Iya, pingsan Kabaknya. IATA itu malah longsor ya, Mas? IATA. Behit, IATA itu pasangannya Behit sekarang. Oh gitu. Ya. Oh gitu ya. Kalau BKSW itu GSMF. BGTG itu GSMF. Oh, oke. Tapi tadi BSMF nggak naik, Pak. BGTG tadi naik kan? GSMF naik. Oh, BSMF. Oh, oke. Tadi yang naik duluan kan BGTG duluan. Iya, BGTG ya. GSMF. Itu apa lagi ya? Behit ya, Behit. Ya. Agro boleh beli di berapa tuh Pak? Udah murah tuh Pak. Tapi saya belum punya sih. Enggak lah, kalau dari tahun lalu belum murah dia. Iya. Kalau katanya
Supportnya 1275 ya support satunya ya, bener nggak? Ini masih jebol kok hari ini trendline-nya jebol. Terus pakai apa ya? Kok agro? Agro tunggu di 891. Oh, masih lama ya. Di 1100 atau 890 deh, nunggunya di situ. 1100 mungkin duluan kali ya cicil ya. 1100 atau 890. MLPL gimana Pak? Udah turun murah banget tuh, bisa turun lagi ya? Udah dimension belum? Sekarang penutupan tadi di 224. Tembus ini, demandnya kan ketembus. Supportnya juga support 232 ketembus. Udah tembus semua ya? Masih bisa turun ini. Waduh, bisa turun sampai berapa tuh Pak? Jangan-jangan ke 100 lagi. Waduh, kacau. Apa ini? MLPL. MLPL. Dulu MLPL ini bisa 2000%. Iya. Dulu MLPL tuh minimal bisa ke 400 loh sekali naik. Ya, jadi ini kan mau aksi korporasi ya. Ini sama nih kayak MLPL tahun lalu kayak gini, muncul spike ya, terus turun dia. Ini bulan Oktober. Lalu turun cek paling rendah sampai berapa Pak? 100-an dulu itu. Oh, oke. Nah, di 100, di bawah 100. Saya baru beli itu di 100-an MLPL. Sama kayak kalau MPPA itu MPPA itu di 200-an waktu itu. Terus naik tinggi kan. Ini. Jadi bisa jadi turun ya ke 100-an bisa. Ya. Terus kan ini juga aksi korporasi. Nah, MLPL itu sebenarnya lagi sedang diakumulasi. Jadi diakumulasi harga harga turun. Jadi ada yang diakumulasi harga sideways itu ada yang diakumulasi harga turun, ada yang diakumulasi harga naik. Ini entah turun harga RI-nya berapa ya MLPL? Mau RI ya? Ada nggak yang ini? Yang sudah dapat infonya? MLPL. Harga pelaksanaan kayaknya sih 500 loh, Pak. 500. Kalau nggak salah baca ya. Ya. Oke, ya, nggak apa-apa. Tapi ini masih cenderung turun, relatif turun Mas ya. Berdasarkan indikatornya ya. Bawahnya. Tapi kayaknya speknya tinggi itu Bos ya. Speknya tinggi, daily-nya. Iya, daily-nya. Jadi sampai berapa? 800 itu berapa ya? 800 ya, 800 lagi ya. Iya, 800. Kan 800. Kalau mau beli MLPL, tunggu aja. Paling mudah nunggu candlenya hijau. Itu paling mudah. Kalau ada hijau pertama kali, langsung beli deh. Nggak usah nanya siapa-siapa, langsung beli deh. Jadi kalau di CHA-nya ya muncul candle hijau pertama, itu udah langsung beli. Misalkan besok muncul candlenya hijau, itu udah beli. Atau lusa candlenya hijau beli. Karena ini sudah panjang turunnya.
Jadi kalau ada candle Heikinasinya hijau, maka dia sudah Mantul. reversal ya, kembalikan arah. Jadi itu cara mengetahui sampai batas mana. Ya daripada, maksudnya gini, daripada kita berapa ya? Contoh kayak gini deh, agro akan sampai ke berapa gitu. Misalkan kita memang sih tetap dibutuhkan ya, perkiraan ya tetap kita butuhkan. Misal nih agro akan turun sampai berapa? Kalau hanya untuk melihat perkiraan itu bisa pakai trendline di bawah candle itu berapa? Oh mungkin agro akan ke 1100. Tapi kalau 1100 jebol itu ke 890. Nah, misal nanti nyampe di 110 tapi candle Heikinasinya masih merah, tetap jangan beli. Walaupun ada yang bilang supportnya 1100, tapi nanti di 1100 candle Heikinasinya merah, ya jangan beli dulu. Karena masih bisa turun. Tapi kalau sudah hijau pertama kali, itu beli. Setidaknya buat besok masih bisa naik. Gitu. Jadi memanfaatkan momentum itu. Nah, malam ini tuh sebenarnya saya kita itu kan pengennya cuan semua ya. Trading itu kan pengennya cuan. Memang kadang saat kita beli itu ada yang turun. Sama, saya pun juga gitu. Ya. Tapi kan nggak semuanya turun gitu. Ada beberapa yang salah analisa itu biasa. Kan? Yang penting tidak 100% salah. Nah, kalau semuanya salah yang dianalisa itu berarti analisanya yang cara analisanya yang salah gitu. Nah, yang paling bagus boleh kalau masih awal-awal ikut rekomendasi oke. Tapi kalau kita bisa analisa sendiri ya, mencari atau screening sendiri itu justru lebih enak. Jadi tidak ketergantungan dengan orang lain, siapapun itu. Apalagi yang living for trading itu harus bisa screening sendiri. Artinya apa? Kalau kita analisa sendiri, kalau kita screening sendiri, kita itu lebih yakin. Jadi lebih apa ya? Lebih mantep. Jadi kalau kita dapat sendiri ya kan, analisa sendiri, dan pastinya kalau kita analisa sendiri itu lama-lama hafal saham-saham itu. Nah, itulah yang kalau kita trading maunya cuman cuan aja atau cuan banget. Kalau cuman cuan aja nggak apa-apa, cuman ikut-ikutan. Orang beli A, kita beli. Orang beli C, kita beli. Kan? Ada yang pom-pom, ya kita beli. Itu hanya ikut-ikutan atau memanfaatkan momentum yang lagi ngehit. Tapi saat diguyur, ya kita pasti ikut keguyur karena nggak tahu harus keluarnya di mana. Gitu. Nah, malam ini siapa nih yang belum bisa screening? Nah, itu maksud saya, yang belum bisa screening ya, belum bisa menentukan harus jualnya di harga berapa. Gitu. Jadi bagian mana yang nggak bisa? Kalau screeningnya screening apa? Maksudnya buat fast trade, buat BSJP, buat apa ya? Buat one day trade kayak gitu. Itu lebih enak sebenarnya kalau kita bisa screening sendiri. Gitu. Dan stylenya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Pengennya sih bisa swing juga, Mas. Oke. Bisa swing. Ya. Oke.
Dari swing apa yang nggak bisa Pak? Yang belum ini, yang belum apa ya? Jadi kadang-kadang kita itu pengennya kan tutup bulan gitu, swingnya sudah bisa dipetik hasilnya gitu. Misalnya 3 minggu, 4 minggu itu. 3 Sulit juga minggu, ya. 4 minggu. Bukan, Ya. enggak bisa. Oke. Ya. Swing ya. Jadi nanti saya ajarin nanti. Habis ini langsung saya ajarin malam ini. Siap, siap. Swing. Ya 2-3 minggu lah Mas. 2-3 minggu. Oke. Ya. Oke, berarti oke ya. Satu dulu ya, swing ya. Ya. Jadi kalau kita pengen swing, berarti yang pertama itu kan kita kan harus mencari saham yang untuk lebih dari 3 hari. Anggaplah lebih dari 3 hari swing. Ya. Jadi memang tidak ada patokan. Bisa lebih dari 3 hari, bisa lebih seminggu, 3 minggu. Nah itu sebaiknya dalam 1 bulan. Artinya gini, bukan berarti swing itu beli tanggal 1, tanggal 30 dijual kayak gitu. Swing juga seperti itu juga kurang tepat gitu. Karena harga saham ya tanggal 1 misalkan beli tanggal 1 nanti dijualnya tanggal 30. Bisa jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 itu naik, tapi tanggal 6 turun. Iya. Jadi kita tanggal 5 sebaiknya juga sudah dipetik hasilnya. Gitu. Nanti Tetap momentum ya Mas berarti. iya, tetap memanfaatkan itu kalau hasilnya mau maksimal. Iya, betul. Daripada 1 bulan hasilnya 5%, lebih baik 5 hari itu 10%. Iya. Iya, betul. Karena kan harganya akan kembali. Oke. Saya contohin. Contoh apa? MPPA deh. Misalkan MPPA. Setiap tanggal 1 kan biasanya selalu naik ya. Iya. Misalkan di sini naik nih. 1, 2, 3 hari naik. Hari keempat merah. Layarnya nggak rubah, Bos. Layar nggak berubah. Oke, sebentar. Oke, sudah ya. Oke. Contoh MPPA ya. Tanggal 1 kita beli. Ya. Selama 3 hari itu kan naik. Hari keempat merah, berarti kita jual. Oke. Daripada kita sudah berangan-angan nih, beli tanggal 1, tanggal 30 mau dijual. Kalau belinya MPPA, pasti rugi kalau jualnya tanggal 30. Iya. Gitu. Jadi memang lebih santai ya, tradingnya lebih santai. Jadi sehari cukup mantau sekali aja. Jadi atau ditarget nih, atau kita punya target sebulan, kira-kira maunya berapa persen. Misal, sebulan anggaplah sehari naik cuman 0,5%. Berarti kalau sebulan kan 15%. 10%. Hari, hitungnya hari kan tanggal 1 sampai tanggal 30. Libur kita gitu. Iya. Artinya rata-rata ya. Iya. Gitu. Artinya kan sebulan kita targetnya 15%. Nah, misal nih, jadi ada dua patokannya. Pertama, kalau menggunakan Hekinasi, belinya saat hijau, saat merah jual. Target misalkan 15%. Kalau misalkan tanggal 1 beli, ya kan? Terus tanggal 5 candlenya sudah merah, tapi belum 15%. Dijual apa di hold? Sebaiknya dijual. Ya. Itu pertama. Yang kedua, misalkan di tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya kan? 1 sampai tanggal 30. Candlenya hijau terus misalkan. Tapi di saat tanggal 10 itu sudah 15%. Tapi candlenya masih hijau. Nah, ini juga bisa di take profit. Targetnya sudah terpenuhi. Jadi buat yang buat apa itu namanya? Yang buat target ya, buat swing target, target swing itu kita juga harus
punya. Gitu. Oke. Jadi Tapi pilihan sahamnya memang beda ya Mas ya. pilihan Pilihannya ya saham dari screening SWB itu ya. ada beberapa cara Pak ya. Ada Ya. beberapa cara untuk screeningnya. Yang pertama ya, oke, yang pertama kalau kita menggunakan Monika, ya. Kalau menggunakan Monika, pakai Monika ada dua cara. Pertama bisa pakai FSWB. Pertama pakai FSWB. Tapi kalau pakai FSWB itu biasanya besoknya itu turun dulu. Kita kaget biasanya. Ya, yang nggak terbiasa kaget. Kalau pakai filter FSWB. Jadi nanti kita akan screening itu ada banyak cara. Oke, pertama pakai ini ya, FSWB. FSWB. Oke. Jadi pertama pakai FSWB. Ya, ini cara filternya, cari yang swing buy. Tapi kalau filternya menggunakan ini, ya, filternya menggunakan ini, itu sebenarnya kita sudah telat. Ya, biasanya sudah telat, biasanya. Dan besoknya, ya, 1 atau 2 hari itu biasanya turun. Nah, itu biasanya kaget kalau belum terbiasa. Ya, contoh nih, ada BGTG, ada TAPG. Gitu. Ya. Swing kan nggak beli tiap hari ya kan. Jadi kalau misalkan awal bulan kalau ada yang bagus ya beli, ya kan? Atau tengah bulan kalau ada yang bagus ya beli. Gitu. Artinya swing itu untuk beberapa hari. Oke, contoh misalkan besok nih BGTG sama TAPG. Kalau kita lihat di CAH, BGTG. Iya betul. Di sini muncul segitiga hijau. Memang kondisi seperti ini cocok buat swing, ya kan? Tapi bisa jadi ya, bisa jadi besok juga akan naik dikit lalu turun. Bisa terjadi seperti itu dan itu juga sering. Kalau yang baru bisa jadi akan kaget, gitu. Oke ya. Jadi cara pertama pakai FSWB ini. Ya. Kalau mau cepat ya langsung pakai ini, BGTG atau TAPG itu langsung dibeli boleh. Ini cara pertama, BGTG TAPG. TAPG juga bagus, tapi ada awannya. Biasanya nggak kuat nembus, kecuali volumenya juga kalau besar itu baru bisa. Oke, itu cara pertama. Cara kedua filternya bisa pakai ini bulang, ya bulang. Oke, bisa pakai cara bulang. Nah di sini. Cari posisinya yang sedang di bumi. Nah, ini ditulis. Ya. Yang ada di bumi ini ditulis semuanya di buku. Ya. Boleh tulis di buku, boleh masukkan di watchlist. Itu juga lebih bagus masukkan di watchlist. Ya. Jadi yang ada di bumi ini masukkan di watchlist semua. Tulis deh di ketik deh di watchlist. GSMF, ISAT, GSMR, MARI, dan lain-lain. Ini tulis di buku. Tulis di buku boleh, tulis di watchlist boleh. Oke. Setelah itu ya, contoh nih, GSMF. Baru kita cek
menggunakan Heikin-Ashi. Jadi yang di posisi di bumi, cek menggunakan Heikin-Ashi. Misal GS, FF. Oke, misal GSMF. Nah, contoh GSMF, boleh nggak dibeli? Boleh, karena hijau pertama. Ya, jadi bedanya kalau menggunakan FSWB, patokannya adalah segitiga hijau sama segitiga merah. Ya, yang tadi FSWB sebelumnya. Tapi kalau pakai bumi ya, yang posisinya sedang di bumi, ini silakan cek dulu di Heikin-Ashi. Kalau candle-nya hijau pertama kali setelah merah, baru boleh beli. Buat swing boleh. Oke ya. Jadi kalau candle-nya sudah hijau, itu baru boleh beli. Buat swing. Oke, itu ada 2 cara kalau kita menggunakan Monica. Oke, ada pertanyaan? Sebelum ada cara lagi, ada berapa cara? Ada 4 cara. Ada 4 cara. Itu ngeceknya pakai HA ya, kalau yang tadi ya, yang bumi itu ya, bumi langit ya. Bumi langit. Iya Pak. Jadi di grafiknya ya, menggunakan CHA. Iya. Jadi menggunakan Heikin-Ashi. Kalau Yang candle-nya, bumi, ya yang bumi itu. Kalau screening bumi, ini pakai F bulang. ya. Oke, jadi itu kalau menggunakan Monica. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah paham Mas yang itu 2 itu ya, cara itu ya. Ya, jadi ada ini. Pertama, ya. Kalau pakai Monica ada 2 cara. Ya. Pertama pakai Itu kira-kira yang lebih powerful yang mana? Bulang atau SWB Mas? Yang sering. Ada kelebihan sama kelemahannya Pak. Kalau pakai FSWB, itu kan sudah pertama sudah muncul contoh tadi apa tadi tinggi. Kalau pakai FSWB, kelemahannya adalah kita sudah ketinggalan beberapa persen. Oh iya ya, sudah hijau itu ya. Bukan. Kita sudah ketinggalan beberapa persen. Contoh, BGTG, kita sudah ketinggalan 13%. Iya. Artinya hari ini, misalkan mau beli kan belinya tadi sore, kan? Ya. Tadi sore berarti kalau beli tadi sore berarti sudah kelewat 13%. Gitu. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, karena hari ini volumenya besar, besok kalau volumenya kecil maka harganya bisa turun. Artinya kalau kita beli di harga 250, besok bisa jadi minus karena turun. Apakah ada naik bisa nggak? Bisa, naik bisa. Tapi kemungkinan turun juga bisa. Contoh. Ini segitiga hijau. Besoknya naik dulu, memang naik dulu habis itu tapi turun. Kalau nggak terbiasa, ini kaget. Buat swing kok malah turun. Ini juga harus diperhatikan kalau buat swing. Yeah. Ini juga sama nih. Habis penutupan besoknya naik dulu baru turun ya, beberapa hari. Oke. Turun 3 hari itu kalau kita setiap hari ngelihat portofolio itu jadinya
jadinya galau pasti, ya. Jadinya galau nanti. Terganggu psikologisnya. Betul. Itu kelemahannya kalau menggunakan FSWB, ya. Kalau hari ini volume besar, besok volumenya kecil, harga biasanya akan turun. Gitu. Kelemahannya ya kita gampang screeningnya, tinggal ngeklik, ya kelebihannya tinggal ngeklik langsung ketemu sahamnya kayak gitu. Itu kalau menggunakan FSWB di situ. Kalau Nah, itu menggunakan gimana? Nah, maksud saya itu bagaimana cara mendahului sebelum hijau itu loh Mas belinya. Oke, sebelum panah hijau itu. Sebelum panah Kayak hijau. spekulatifnya itu. Oke. Jadi itu coba lihat candle yang ini. Kalau pakai Heikinasi, kemarin sudah hijau. Berarti kemarin belinya. Hari ini kan nggak ketinggalan. Iya, betul. Ya kan? Gitu. Berarti masih bagus kayak Heikinasi kayaknya ya. Ya lebih itu. Cuman nggak bisa langsung sekali klik gitu loh Pak. Oh iya. Ya kan? Di Harus situ cari bulang tadi ya. Ya, cari dari bulang atau cari dari ngeklik satu-satu sahamnya di sini. Iya. Betul. Ya, jadi ada kelebihan, ada kelemahannya. Itu nanti tinggal mana yang mau kita gunakan. Kalau kepepet gitu kan, ya cari yang tercepat, ya kan. Tapi kalau kita punya waktu malam nganggur, nggak ngapa-ngapain ya bisa screening, gitu. Oke, jadi kalau mau cepat ya pakai FSWB. Kalau ada waktu ya memang screennya juga nggak susah-susah banget kok. Tinggal klik FSWB, ya F bulang kayak gini. Baru sahamnya, contoh kayak ini. Ini sahamnya kan cuma ada berapa ini? Paling 8. Oh enggak. Kan yang langit nggak usah. Yang langit nggak usah, yang bumi aja. Oh iya, langsung bumi aja ya. Bumi yang uptrend ya. Ya. Ini cuman 10 saham. Ini kan ada 10 saham total. Kurangi 2. Ya, kurangi yang downtrend ya nggak usah. Ya. Cari yang uptrend. Masa sih kita kesulitan cuman screening 8 gitu kan. Dari 8 ya 8 ini kan tinggal ngeklik kayak gini, GSMF, terus apa lagi tadi, ISAT gitu. Kalau hijau pertama itu berarti cocok buat swing. Kalau kayak ISAT ini masih belum waktunya dibeli, ya kan? Karena candle-nya masih merah. Jadi ini kan ada GSMF, ISAT, nah GSMR, terus MARI, ini kita cek. Kalau candle-nya hijau, ya, kalau candle-nya hijau pertama kali, itu baru kita beli. Oke. Nah, misal nih, kita screening hari ini, ya, di bumi ini, dapatnya bumi. Tapi nggak ada yang hijau. Besok beli apa dong? Ya, jangan beli kalau nggak dapat yang hijau. Percuma. Beli bisa jadi turun gitu. Jadi misal nih, hari ini merah semua misalkan candle terakhirnya. Ya besok jangan beli yang ini. Belinya yang mana? Ya nggak usah beli, nggak apa-apa. Kan gitu. Atau besok siang ini dicek. Ya, besok berubah jadi hijau apa enggak? Kalau besok jadi hijau, boleh beli. Jadi kalau candlenya masih merah, jangan dipaksakan untuk beli. Contoh SCMA nih. SCMA hari ini merah, ya kan candlenya. Besok ini bisa jadi berubah jadi hijau. Ini spekulatif. Kalau SCMA, ini volumenya hijau, candlenya merah tapi doji. Ini spekulatif. Nanti lama-lama juga hafal kayak gini. Kalau sudah merah, lalu volumenya hijau, tapi di sini candlenya masih merah atau doji, itu tanda-tanda akan berubah jadi hijau besoknya. Ini spekulatif namanya ya, Mas? Ya, ini spekulatif. Oh, iya.
Tandanya hijau bawah itu ya. Gimana? Tandanya volume hijau tua itu ya. Volume hijau tua ya. Ya, karena kan atas masih merah gitu. Ya. Candle-nya masih merah. Gitu. Itu kalau pakai Monica. Oke, ada lagi? Oke, berikutnya. Nah, Ya. berikutnya bisa pakai bot Telegram. Ya. Kalau menggunakan bot Telegram, nah di sini ini juga kita bisa langsung screening ya, langsung screening saham-saham yang posisinya ada di bawah. Nah, cara screeningnya kayak gini. Skor Atrep. Nah, saham-saham inilah yang berpotensi untuk naik atau reversal. Oke, ini ada banyak saham. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ngecek satu-satu dari saham-saham ini. Ya, cek satu-satu, kalau candle-nya Heikinasinya hijau, boleh beli. Kalau merah, jangan. Contoh, Agro, BABP, BBKP. Ceknya di mana? Pakai Monica boleh, pakai MOS juga boleh. Ya, pakai Monica boleh, pakai MOS boleh. Contoh Agro, Agro belum ya, time frame daily. BABP, BABP belum, masih merah. BBKP hijaunya kemarin, hari ini naik tapi nggak signifikan. Nah kayak gini boleh, ya buat swing boleh, karena baru satu. Yang paling bagus kalau hijaunya pertama kali. Oke, misal, saya maunya yang baru mau naik, ya, berarti saat hijau pertama. Oke. Apa lagi tadi? BHIT, BP, BKSV. Nah, sama yang lainnya ini dicek satu-satu. Mana yang candle-nya hijau pertama kali. Posisi harganya sedang di bawah dan berpotensi mau reversal. Jadi ini bisa dijadikan untuk swing. Untuk MUU. MUU ini spekulatif buy. Jadi besok bisa jadi naik. Jadi kalau buat swing cari yang masih di bawah. Itu cara pertama, cara screeningnya. Cara yang kedua, karena tujuannya buat swing ya, maka cari saham yang sedang turun. Sedang turun ya, kita cari dulu, tulis contoh kayak saham seperti apa sih yang sedang turun itu? Contoh sudah merah 7 hari. Ini saham-saham ini sedang turun semuanya. Ya, sudah merah red 7 berarti 7 hari. Nah, ini masukkan di watchlist. Ya, supaya kita mudah melihatnya. Ini masukkan di watchlist. Jadi besok kita tinggal lihat BWPT, INCF, IPTV, contoh BWPT. Kalau kita masukkan di watchlist ya, tiba-tiba BWPT besok harganya naik, itu langsung kelihatan. Kalau besok harganya naik, kita tinggal cek candle-nya. Kalau candle-nya hijau, nah itu boleh dibeli buat swing. Karena setelah penurunannya panjang. Ini 7 hari. Ada bisa, memang sih bisa screening maksimal 7 hari di sini. Tapi kita bisa kelompokkan. Mulai yang merah 3 hari, 5 hari, kayak gitu. Jadi kita beli sahamnya itu yang sedang di bawah, bukan yang sedang di atas. Iya, kayaknya mendingan gitu deh. Gitu. Jadi nggak nyangkut terus ya. Iya. Kalau di bawah ya kan posisinya apa? Kita belinya duluan pasti. Kalau sedang di bawah kayak gini. Gocap dong. Ya. Bukan saham gocap. Enggak Gocap itu lagi di bawah. Oh, oke, ya. Jadi posisinya kan sedang di bawah. Tapi
jangan langsung dibeli. Ya, jangan langsung dibeli. Masukkan dulu di watchlist. Ya. Terutama kalau dari yang skor merah ini, merah 7 hari ya. Ini kan merah 7 hari nih, saham-saham ini. Tuh. Tapi kalau besok ya, kalau ini sudah dimasukkan watchlist, besok ini gerak, kita tahu, oh ini baru gerak. Gitu. Jadi kalaupun beli, jadi kita belinya masih di bawah. Itu relatif lebih aman. Dan kalau buat swing masih bisa karena saat kita beli itu baru naik di hari itu. Ya setidaknya buat 3 hari masih kuat lah untuk naiknya. Gitu. Jadi itu caranya. Bisa menggunakan Monica, ya, bisa menggunakan bot, ya, bot Telegram untuk screeningnya. Jadi ada banyak cara. Terserah mau pakai cara yang mana, silakan. Oke, ada lagi yang lain? Sorry, kok ada lagi. Ada pertanyaan? Silakan, yang lain. Pak Oli, Ya, Bos. ini bentuk candlestick-nya, apakah semua sekuritas itu sama atau beda-beda, Pak? Apanya, Pak? Kurang jelas, Pak. Bentuk candlestick. Candle. Oh, candle. Oke. Karena candlenya dengan bentuknya itu apakah semua sama atau beda-beda? Oke. Jadi yang dimaksud candlestick. Candlestick. Oh. Nah, candlestick itu seperti di layar ini, Pak, ya, candlestick. Nah, candlestick sama, Pak, cuman bentuknya itu bisa beda-beda, Pak, tergantung candlestick apa yang digunakan. Ya. Contoh, jadi ada banyak tipe candlestick, Pak. Contoh kayak ini. Jadi kalau di layar ini ada cat candle cat itu yang umum digunakan. Umum digunakan itu adalah candle cat seperti di layar. Nah, seperti ini yang umum digunakan. Ada cat itu yang bar, nah, seperti ini bar cat. Ada yang line, nah seperti garis. Ini juga bisa digunakan. Jadi bentuknya bisa candle volume, ini juga bisa. Berdasarkan volume. Oke. Terus candle apa lagi ya? Oke. Atau Heikinasi. Nah, ini yang saya gunakan adalah Heikinasi. Apakah setiap sekuritas beda-beda? Iya, beda-beda, Pak. Ada yang sama, ya, ada yang beda. Contoh kalau Heikinasi itu tidak semua sekuritas ada. Ya. Tapi kalau yang cat, ya, candle cat itu semua sekuritas pasti ada yang seperti ini. Oke. Yang Bapak tanyakan bagian mananya, Pak? Saya pakai ajaib. Jadi di ajaib itu kan warna candlenya itu merah sama biru. Sama hijau. Dia pakai biru. Oh, pakai biru. Oh, ajaib pakai biru ya? Pakai biru. Oke, nggak apa-apa. Pakai warna apapun nggak apa-apa, Pak. Karena warna itu pada dasarnya bisa diganti sesuai dengan selera. Gitu. Nah, Bapak tinggal ganti ya, candlenya. Tinggal ganti candlenya. Itu dengan cara, oke, kayak gitu. Bentar ya. Mandiri sekuritas. Oke, apa? Ajaib. Bentar.
Ini saya contohkan supaya sama dengan candle atau cat yang Bapak punya di Ajaib ya. Ajaib. Oke, yang punya Ajaib ya, Ajaib warna ini nggak perlu dipermasalahkan warna ya. Oke, yang penting ini Pak, Bapak ubah candle-nya. Bapak di Ajaib ada candle seperti ini Pak, tulisan candle ini atau simbol candle ini ada Pak ya. Ya. Nah, ini diklik lalu pindahkan ke Heikin ASI. Heikin ASI ya. Ya, pindahkan ke Heikin ASI. Oke, sudah? Ya, ya. Oke. Kalau sudah, nah di sini ini ada time frame, ya, ada tulisan day. Ini diklik, nah ini yang namanya time frame. Ada time frame 1 menit, ada time frame 3 menit, 5 menit, dan lain-lain. Ada 1 hari, 1 minggu, kayak gitu. Oke ya. Time frame itu artinya 1 candle. Kalau time frame yang digunakan daily, artinya 1 candle ini adalah 1 hari. Gitu. Nah, kalau Bapak sudah setting ya, Heikin ASI-nya candle-nya menggunakan Heikin ASI, maka Bapak kalau mau beli saham, perhatikan candle yang terakhir. Ya, perhatikan candle yang terakhir. Tuh. Kalau candle terakhirnya hijau, ya, itu boleh beli. Tapi kalau merah, jangan beli. Gitu. Jadi contoh BBNI. BBNI itu belinya di sini nih, saat hijau pertama kali. Setiap hari dia hijau terus. Ya, saat merah ini baru dijual kayak gitu. Ini buat swing. Jadi buat swing seperti ini. Jadi time frame yang digunakan itu adalah time frame daily. Kayak gitu. Contoh ya, sore tadi saya rekomendasi win. Nggak bisa tersimpan ya. Oke, contoh win.
Win, kalau tadi sore beli win, ini boleh buat swing boleh. Ya. Sampai candlenya itu berubah jadi merah. Kalau besok masih hijau, ya jangan dijual. Lusa masih hijau, jangan dijual. Minggu depan kalau merah baru dijual. Itu kalau mau buat swing. Ya. Jadi bisa digunakan sesuai kebutuhan. Tapi kalau hanya untuk memanfaatkan momentum, buat besok aja boleh nggak? Boleh. Ya. Beli win, lalu jual saat besok naik. Kok harganya 192 ya? Oh, ini telat kayaknya. Oh iya, ada delay. Oh, apa harga ini ya? 92 ini angka Hekin 191. Oh ya, ini telat kayaknya catnya Beyond ini. Ini harga penutupan 192, padahal penutupannya 199. Oke, ada delay ya. Kalau pakai Beyond kayaknya ada delay. Kalau pakai Mandiri. Nggak tahu Bapak yang pakai Ajaib, harga penutupan berapa Pak? Yang kalau diganti dengan Heikinasi? Saya masih bingung. Gimana Pak? Saya masih bingung. Nggak apa-apa. Pelan aja Pak bukanya. Atau teman-teman yang punya Ajaib, aplikasi Ajaib, Win penutup, coba candlenya diganti ke Heikinasi ya. Itu harganya berapa? Harga penutupannya? 92, 91 atau 199? Yang pakai Ajaib 92 Pak. 92. Ya betul. Pakai Ajaib. Pakai TradingView. Berarti telat ya? Closingnya berapa ya? 99. 199. Ya. 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 Kalau jadi gini, kalau pakai candle biasa, Iya benar, ya, 199. kalau cat biasa itu 199. Kalau Heikinasi, angka Heikinasinya itu 19175. Gak tahu ini Beyond apa dibulatkan ya Heikinasinya. Gitu. Ini kayaknya angka Heikinasi 19 dibulatkan kayaknya. Jadi ini yang digunakan angka Heikinasi. Untung SN belum cut loss, besok mau dilanjutin. Ya Pak. Pada saat kita mau beli, apakah kita terlebih dahulu menentukan jumlah lot apa itu? Ya, jumlah lot yang mau dibeli berapa? Ya. Nah, bukan, tentukan harga mau beli di harga berapa plus tentukan jumlah lot yang mau dibeli Pak. Di Ajaib pagi tadi saya lihat sudah ada warna biru tulisan beli. Tapi saya kesulitan untuk menentukan jumlah lotnya mana. Tentukan saat Bapak menentukan Ajaib, Bapak klik Ajaib 199 ya. Delay. Oh, kalau 199 nggak delay Pak, sama. Oh sama ya. Di saya Ya. 199. Ajaib. Candle nggak di catnya candlenya coba ganti Heikinasi Pak.
Sudah saya ganti Heikenasi. Sudah. 199. Iya, Oh ya, 199. berarti nggak delay. Di Philip juga 192, Pak. 199. Oh, berarti delay, Bu. Heikenasinya delay. Sama kayak ini. Trading View. Trading View Coba saya 199. cek JRTI ya, Mas ya. Coba saya cek JRTI. Oh, kalau RTI 199, Pak. Oh, gitu ya. Kalau penutupannya memang 199. Kalau Iya, pakai betul. yang saya ini kan pakai Heikenasi yang di Beyond. Iya. Kenapa angkanya 192 gitu loh. Saya mau cocokkan dengan sekuritas yang lain. Ajaib gimana? Philip ternyata 192 kan. Berarti Saya 199 ini. Heikenasi. berarti nggak delay, Pak. Kalau Iya, oke. Pak Niko tadi gimana, Pak? Ya. Ketika saya Suaranya ini, Pak, suaranya putus-putus. oh, Ya, kurang jelas. mungkin jaringan ya, Pak. Oke. Jadi saya lihat itu setelah saya cek channelnya itu warna hijau. Lalu saya paling kanan utara itu ada berbentuk bintang itu berwarna biru dan ada tulisan beli. Tapi saya ragu-ragu, saya berani. Saya masih bingung dengan berapa jumlah lot. Ini Pak, Putus-putus, Pak. suaranya putus-putus. Pak, nanti via WA, Pak ya. Nanti boleh. Oh, iya. Ya, oke. Karena suaranya putus-putus yang di Zoom. Oke. Yang lain, ada lagi yang lain? Oke. Jadi cara swing tadi sudah bisa ya, pakai cara screening swing, bisa pakai Monica, bisa pakai bot ya. Jadi ada banyak cara, ada banyak jalan untuk mencari saham buat yang swing atau saham yang sedang di bawah dan mau naik. Kalau ke botnya bagaimana, Mas? Masuknya? Tadi saya sudah daftar VIP. Oh, di ini, Pak. Oh, nomornya ya, nomornya bentar. Nanti saya kirim di grup nomor ininya, nomor WA-nya. Iya, WA-nya sudah saya masuk, Mas. Sudah masuk. Oke. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Pak, itu kalau misalnya untuk swing waktu jual, itu kan kalau lihat di Heikenasi merah misalnya, udah merah. Ya. Tapi di CAH belum muncul segitiga merah. Nah, gimana, Pak? Ya, oke. Jadi kita bisa ambil keputusan gini, Bu. Jadi kalau sudah candle merah, ya kan? Kalau Heikenasi candle merah itu artinya sudah mau turun. Baru mau turun. Ya. Setelah itu kalau di CAH muncul segitiga merah, berarti dia fix akan turun. Oh, jadi Heikenasi duluan ya? Heikenasi duluan. Oh. Contoh ya, ini Win ya. Win itu segitiga merahnya kan beberapa candle di sini. Ya kan? Coba lihat di CHA. Pasti duluan. Nah, di sini. Jadi kalau pakai Heikenasi di sini ini sudah suruh jual. Oke. Kalau menggunakan CAH di sini sudah jual. Di sini baru sudah jual nih. Segitiga merah. Nah, jadi bebas pilihannya. Kalau sebelum turun jauh
ya kan? Sebelum fig turun, baru tanda-tanda turun. Ya, saat muncul candle merah itu jual. Oh, oke. Tapi kalau sudah muncul segitiga merah, itu hard sell. Jadi harus jual semuanya. Oh, berarti BBNI mesti jual ya besok ya? Masih ada sisa. BBNI ya, Hekinasi berdasarkan Hekinasi ya, merah ya. BBNI. Hari ini merah ya. Iya. Kalau di itu kan CAH belum muncul CAH segitiga merah. betul. Di CAH ini nanti muncul segitiga merah kalau harganya nyentuh 6938. 6938. Oh, oke. Kalau gitu besok jual aja deh sisanya. Boleh. Iya, makasih Pak. Berarti lebih cepat CHA ya Mas ya? Iya betul. Lebih antisipasinya lebih cepat CHA ya? Iya, jadi untuk melepasnya ya. Betul. Nggak telat banget gitu loh. Iya. Jadi apapun kejadian itu kan ada tanda-tandanya dulu, Pak. Iya. Betul kan? Oke. Jadi sama. Kalau kita mau jual saham, ya, kejadian sama sebelum kejadian itu pasti ada tanda-tandanya. Kalau sudah segitiga merah, itu berarti kejadian mau turun, ya kan? Nah, sebelum turun itu ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya kalau mau dibaca itu menggunakan CHA. Jadi baru tanda-tanda baru mau turun. Tapi dia ada kemungkinan naik lagi ya kalau di ini ya pakai Hekinasi ya. Pakai Hekin, maksudnya kemungkinan naik gimana, Bu? Jadi ini kan candle-nya nih merah. Ya. Hari ini kan merah nih. Betul. Nah, ada kemungkinan dia besok naik atau gimana gitu. Bisa. Jadi besok kalau candle-nya hijau, ya berarti dia mau naik. Oh. Tapi kalau besok merah, ya berarti tanda-tanda turunnya sudah nambah gitu. Oh, oke. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Nah, sorry Pak, itu ini lagi. Yang ada apa itu yang titik-titik itu apa parabolik apa tuh ya? Parabolik ya. Itu cara lihatnya gimana tuh Pak? Oke. Kalau gini, cara ngelihatnya ada parabolik yang di atas candle, ada yang di bawah candle. Oke, bentar ini suaranya siapa ya? Bentar. Oke. Jadi kalau candlenya di atas, kalau paraboliknya di atas candle dan mau pindah ke bawah candle, baru mau Bu ya. Kayak ini kan baru pindah nih dari atas pindah ke bawah. Itu tandanya harga sahamnya akan naik. Oke. Sebaliknya, kalau paraboliknya pindah ke atas candle, itu harganya akan turun. Oke. Jadi harga turun ya. Jadi kalau parabolik pindah ke bawah candle, mau naik berarti. Tapi kalau paraboliknya pindah ke atas candle, mau turun. Ini berarti dia kan udah mau nyentuh candle tuh. Berarti dia cenderung untuk pindah ke atas ya? Ya, cenderung pindah ke atas. Jadi kalau paraboliknya pindah ke atas, BBNI berarti akan turun. Oh, oke. Ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, cukup ya berarti ya, kan nggak ada pertanyaan nih. Iya, iya. Ada ngelamun. ESG-nya gimana, Pak? ESG-nya merah. Ya, maksudnya udah di screening bakal bearish atau Oh, mau belum. teknosal gitu. Belum, Bos. Ah. IHSG belum ini. Iya, coba Pak. Dehit tadi gerak nggak sih? Dehit ya. Iya, dari kemarin merah. Masih turun sih kayaknya, Bos, besok. Kalau pakai Hekinasi ya. Ini. Kalau pakai CTL? Pakai CTL, oke. Kalau pakai Hekinasi merah ya. Ya. CTL. Oh ya. CTL di sini nih ada supply, ada demand zone di 6.500. Mantul dari sini. Jadi besok kok masih ada kemungkinan besok merah. Tapi kalau sudah nyentuh di 6525 dia bisa mantul lagi. Ini ada demand zone di sini. Kalau jebol terus turun ke bawah tuh. Kalau jebol ya ke 5.000. Di sini 62 65. Besok hari Kamis sama Jumat. Kalau Jumat nggak yakin bisa biru. Jadi kemarin merah. Ini HSG-nya di sini nih. Supportnya akan ketahan ya, tapi kalau ketahan di manzur 6526. Tapi kalau ini jebol ya sudah. Kita tunggu sampai 62. Tinggal bawa serokan. Pak Holid, Ya, Bos. untuk menentukan jumlah lot itu, kita pakai harga tertinggi atau harga terendah, Pak? Jumlah lot itu jumlah yang mau Bapak beli. Iya, iya. Contoh nih, Bapak hari ini beli saham apa enggak, Pak? Enggak, belum. Oke. Jadi jumlah lot itu adalah jumlah yang mau Bapak beli. Contoh, kalau besok Bapak mau beli yang santai, PTDU tadi naik berapa persen? 2%. Besok nih, misal Bapak beli mau beli PTDU, gitu kan? Ya. PTDU itu harganya 161 ya, per lembar. Jadi kalau satu lot itu 100 lembar, Pak. Ya. Satu lembar harganya 161 itu untuk PTDU. Nah, Bapak mau belinya berapa lot? Misal belinya 100 lot. Berarti Bapak yang ditransaksikan itu 1.610.000. Iya. Nah, jadi Bapak mau beli berapa lot? Nah, misalkan, saya mau belinya cuma 10 lot. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Beli 10 lot boleh. Jadi cuma 161 kayak gitu. 91 ya. Nah, oke. Karena Bapak masih baru, Pak ya, baru pertama kali kan? Iya. Sebaiknya Bapak beli lotnya jangan banyak-banyak dulu, Pak ya. Iya, betul. Mending 1 lot dulu, Pak. 1 lot atau 2 lot deh. Beli Ya. beli di itu aja lotnya dulu, Pak. Karena sambil latihan ya. Iya. Oke, sambil mempelajari aplikasinya. Bapak pakai Ajaib ya, nanti cara beli dan jualnya di Ajaib. Ya. Tuh, jadi belinya 1 lot dulu aja. Nanti kalau sudah lancar, baru mau nambah lotnya boleh, Pak. Oke. Oke, jadi untuk awal 1 lot dulu aja.
Jadi besok pagi mau beli nggak apa-apa Pak. Yang saya rekomendasikan besok pagi apa ya kan, itu dibeli nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak ya, 1 lot dulu aja karena masih latihan. Nanti sambil selalu ikut edukasi cara-cara screeningnya juga. Oke, ada lagi yang lain? Oh, komposit bisa harapan mantul bisa bos, karena hari ini ternyata Saya, Pak. nggak jebol ini. Kemarin Supportnya yang turun dalam ya. ya hari Mantul ini lagi. ya hari ini di atas trendline 1 poin. Oh. Supportnya kan ini 6590. Ya. Penutupan 6591. Jadi di atas supportnya Mas ya. Maunya sih jebol, Pak. Tapi kalau besok jebol dari 6590 ya dia ke sini 6526 nih. Berarti kalau jebol ada trenan di bawah ya, 6285 ya. Kalau jebol apa? Di manjonnya. Demand zone, ya. Ya. Kalau jebol demand zone ya ke 6285. Kalau kuat nahannya, kalau enggak kuat Ya. jebol lagi. Kalau nggak kuat ya jebol lagi ke 57, 56. Saya mau berdoa sampai ke 58 lah jebolnya. Nanti kita serok rame-rame ya. Nah. Aduh, tega banget nih si Bapak. Asal beli pasti cuan kalau ke 58. Tega banget. Penting nyerok. Nggak sopan dia bilangnya. Padahal kemarin diprediksi 7.000 nggak nyampe-nyampe ya. Kayaknya besok hijau sih Pak. Feelimologi. Feelimologi. Jadi kalau mantul dari nggak tembus 6590. Karena penutupan di atas. Besok sampai Jumat hijau. Donjon juga hijau kok malam ini. Masa? Iya. Kalau hijau ya biasanya pengah hijau juga. Kemarin donjon merah, makanya kita merah juga. Pak Oli. Ya, Pak mau nanya kalau agro besok gimana tuh Pak? Bisa turun lagi Pak? agro, Bisa Pak, bisa Bu. Bisa Bu. Aduh, Kalau ARB, udah nanti kan minusnya udah banyak. Itu lagi ngarepin agro turun semua Bu. Hah? Jadi cut loss saja mending Pak. Pak, saya punya modal 2.000 Pak. Iya amat. Aduh, makanya udah minus 30-an. Cut loss saja mending Pak. Cut loss. Ini agro Bu ya. Iya. Agro itu bisa jadi akan ke 1.100. Ada mending jual dulu ya Pak. Terus kalau jebol 1.100 itu bisa jadi ke 891. Aduh, mending jual dulu lah Pak. Tuh. Cut loss aja deh. Saya di 1.500-an. Aduh, saya Kemarin 2000-an. kena prank ekinasinya kemarin. Yang mana Bos? Agro. Yang Daily-nya. yang daily. Iya, kena prank itu. Saat Saya merah, malah dibawa turun. Iya. saat merah nggak dijual berarti. Saya kirain bohongan, ngeledek doang. Hijau yang ini Iya, ya. Betul. Di candle kedua saya masuk. Ketiga turun. Mbak itu apa Harganya naik, terus Naik kan? hari Besok. keempatnya saya nggak jual. Oh. Berarti ngeprank sendiri. Oke, kita cek aja bentar CTL pendeknya agro. Cari support 13. Iya.
Satu, tiga. Hari ini ARB enggak? Oh, enggak. RB Pak. Kenapa? ARB hari ini Pak. Hari ini ARB. Iya. Bukan ARB, auto reject bawah. Oh iya, bisa jebol lagi ya. Ya, ini apa trendline-nya di bawah ini semua, di bawah candle semua, pas gitu karena ARB. Masa sih ARB? Oh iya, minus 6,9. Ya, jadi bisa ke sini Bu. Ini kalau dilihat di manzon ya, di manzonnya di harga sekarang nih. Jadi besok bisa tembus lagi. Sepertinya Turun bisa 1.100 deh. Aduh. Aduh. Dan saya pasang dulu deh pagi-pagi. Pasang sekarang deh. Oke, ada lagi yang lain? Makasih ya Pak. Ya, Bu. Pak, SRSN besok bisa ke berapa ya? Saya ada 500 lot tadi yang Bapak suruh beli 70 belum cut loss. Terakhir yang beli kedua kali. Tadi belum jual. Yang kedua kali belum. Kan sempat suruh masuk lagi kan. Besok 69. Selama nggak turun dari 67 nggak apa-apa. Ini di sini ada trendline 67. Ya, 67 dia kan ARB itu. Ya. Tadi nggak sampai sana sih. Ya, betul. Hari ini banyak yang jual. Jadi oke, turun minus 4. Ya masih bisa nih. Tadi kan tertinggi 84 itu berapa persen dari penutupan? Dari 69 ke 84 ya? Bukan. Tadi tertingginya berapa persen? Oh, tadi 10% kalau nggak salah. 10%. Mm-mm. Tadi candle bayangan tadi 14%. 84 tertingginya. Iya. Betul. 72 ke 84 tadi. Berapa persen tuh ya? 284. 12 bagi 72. Oh, Terus 16 ini udah persen. TP Bu tadi pagi. 16. Belum TP tadi beli di 70. Oh, saya tadi pagi beli tapi udah langsung saya TP. Iya, saya udah TP beli lagi di 70 terakhir. Oh, saya beli sama, saya masuk 2 kali juga. Oh, 72 ke berapa? 84, 16% ya? iya 16,6%. Ya, candle bayangannya tercapai. Tapi minus. Selama besok jadi volumenya hijau bisa naik. Enggak. Jadi SRN yang penting tidak turun dari trendline deh. Tidak turun dari 67 itu masih bisa oke. Kalau turun dari 67 cut loss. Cut loss dulu. Iya, si Belvin juga bilang 67 dia cut loss-nya. Oh iya, ini ada di Manjul di 68. Oh, iya, Belvin juga SL di 67. Ya, kalau jebol ini ya berarti turun ya. Ya, dia bisa ke 75 udah bagus. Dia. Oke, ada lagi? Ada Pak, MNCN Pak. MNCN. Tadi belum sempat keluar tuh di saya lagi sibuk. Iya. Kunci ya? Oh, nggak apa-apa. Kayaknya saya mau buang tapi lupa. Nah, siapa tahu besok naik hoki berarti. Kalau besok Iya. kalau besok ISG hijau naik ini. Iya, naik kayaknya sih. Beatnya lebih besar daripada Udah open. 3 hari loh dia. Ya, 3 Bisa hari. Udah 3 hari. minimal bisa ke 855, 860 ini tebal. Resistannya di 860. Minusnya kan nggak banyak. 860 modalnya 860.
Oh, ya udah jual cost to cost dulu aja. Iyalah jual Daripada kos cut sama loss. jual diskon sedikit lah. Iya, daripada cut loss. Tapi kalau di atas berapa? Di atas bisa ke atas 860 Nah, terbang. berarti ke 900 ya. Iya, betul. Resisten kuat di 860 dia. Pak, kalau RBMS gimana Pak? Tadi iseng masuk. RBMS. Iya, ARB dia kan? iya, tadi saya pencet masuk. Kamu itu musiknya besok. Tombolnya jebol. Terus aku harus piye? Aku nanya Bapak, aku pun harus piye besok Bapaknya. Terusnya piye? Aduh. Main ketuk aja tadi Pak. RBMS. Gimana nasibnya tuh? ARB tadi. Iya benar. ARB, makanya beli. Emang ARB itu nggak boleh beli ya? Oh, Kita belinya kan nggak belinya di ARB maksudnya, Bu? iya, saya beli di Oh, 90. Oh, ya nggak apa-apa Oke. kalau beli ARB mah. Kalau belinya di ARB ya, Bu, besok ya maksimal minus 7%. Maksimal. Pak, mau tanya deh. Ada lagi maksudnya. Mau tanya nih Pak, saya kan nggak ngerti nih, nggak ngerti maksudnya gitu loh. Ya. Jadi kan misalnya kalau saya lihat kanan kiri itu kan, nah kan ada volumenya tuh atas bawah tuh. Kalau Bapak bilang ARB kan paling bawah tadi misalnya di 90 RBMS ya Pak ya, volumenya itu kan. Apakah mungkin dia bisa turun lagi? Karena di bawah 90 itu nggak ada angka lain Pak. Kalau Saya hari belum ini ngerti. jadi Maksudnya gimana itu? Coba deh, itu saya cuma lihat volume kanan kirinya itu aja Pak, nggak bisa lihat grafik, nggak ngerti. bukan nggak ngerti, nggak mau ngerti. Iya, nggak mau ngerti, itu betul. Otaknya nggak mampu, udah kesana nggak ngerti. Ya, saya udahlah, saya ikut orang aja. RBMS Bu ya. Oke. Iya Pak. RBMS di bawah 93 kan nggak ada lagi nih. Ya, betul. Betul. Ini namanya ARB. Jadi hari ini ya tanggal 19 sudah nggak mungkin turun dari 93. Tanggal 19. Oke. Oh, udah nggak mungkin turun ya Pak ya? Kalau bisa lagi turun gitu ya? Oke. Ya, tanggal 19. Tapi besok kan tanggalnya ganti Bu. 20. Tanggal 20. Nah, besok ada lagi di bawahnya. Jangan deh. Tapi misalnya kalau hari ini saya tradingnya jam 1 siang, ternyata dia ARB-nya tuh di 93. Otomatis di bawah ini nggak mungkin ada, atau setiap hari atau setiap jam dia akan berubah? Enggak. Jadi maksimal itu turunnya adalah 7%. Jadi Ibu bisa hitung ini mana ya? Dari harga dari harga kemarin ya, dari harga penutupan kemarin. Harga penutupan kemarin, nah di sini ngelihatnya di sini. Bentar, saya tunjukin Bu ya. Oke. Di sini. Trendline-nya di 90. Nah ini, jadi RBMS. Harga kemarin ya, harga kemarin itu kan harga penutupan kemarin itu mana nah 99. Ya kan? Harga penutupan kemarin kan 99. Nah, hari ini turunnya maksimal 7% dari 99. Berapa 7%-nya? Itu adalah maksimal. 93 itu. 93. Itu jadi maksimal. Nah, kalau besok kan penutupan hari ini kan 93. 93. Besok RBMS nggak akan bisa turun lagi dari 87. Untuk besok. Ya.
Iya. Tapi lusa, ya lusa Nggak dihitung bisa. lagi. Ya. Ya. Pak, saya pengen nanya gini Pak, maksudnya di lagi jam trading itu, ini kan pas penutupan nih, saya pengen Ya. tahu aja. Pada saat jam trading berjalan itu, misalnya kan dia di 97 nih, Pak RD, dia posisi 97, paling mentoknya 93. Misalnya kita masih trading jam 1, paling bawahnya dia di 93. Berarti dalam hari ini dia pasti mentoknya di 93 gitu ya Pak, nggak mungkin dia turun dari 93. Betul, betul. Oh, oke. Oh, oke. Tinggal Ya, hitung ya, aja, oke. Say. Pokoknya ARB 7%. Kalau Iya, iya. ARA, kalau misalnya harga saham di atas 200 itu 25%. Kalau di bawah 200 35%. Iya. Lalu mau tanya Kita satu tinggal lagi boleh dihitung. nggak Pak? Misalnya volume nih Pak, kayak misalnya volume nih. Kalau yang atas hijaunya lebih tinggi daripada yang bawah, itu maksudnya gimana sih Pak? Yang volume yang Volume. buy sell gitu loh. Kita kan mau beli nih. Ya. Volume Nah, yang mana Bu? Bentar. Volume ini yang mana? Itu loh Ci Selvi, kita kan kayak mau beli, kalau di Mire ini kan buy sell, lalu price, lalu volume. Gimana ya bilangnya? Aku nggak get. Jadi aku ada lihat nih volume nih Pak, setiap mau beli kan, misalnya kita beli di 100. Bid offer, yang di bid Apa offer bilangnya itu. itu? Aku Oh, nggak bid ngerti. offer. Ya itu mungkin nggak ngerti namanya. Iya, Nah, bid misalnya offer. kan di atasnya ada 29.000 misalnya, kondisinya di harga 100. Di atasnya 39.000, di bawahnya 29.000. Nah, itu aku belum ngerti cara lihatnya itu, Pak. Boleh kasih tahu nggak, Pak? Bentar, Volume itu. Jadi gini, aku ngerti pertanyaan kamu deh. Jadi kamu mesti lihat nih, kalau yang warna merah itu adalah bid, warna hijau itu offer, ya kan? Nah, kamu lihat kalau misalnya dari harga bid itu yang paling tebal di mana kalau mau beli? Nah, itu beli 1 tick di atas yang paling tebal. Kalau mau jual, paling tebal yang mana? Nah, jual di 1 tick di bawah yang paling tebal. Paling gampang ingetin begitu aja, yang gampangnya. Betul. Kalau mau Oke. Biar gini, Ibu sekarang buka Win deh. win ya. Di mana? Gerai. Oke. Angkanya sama nggak kayak gini? 199, iya. Ya. Ini 9.000. Iya, betul. Oke. Betul. Ini adalah bid namanya. Oh, bid. Oh, oke. Oke. Ini bid. Kalau yang di sini ini offer. Itu di mana, Pak? Yang kanan ini? Yang kanan berarti yang di atas. Ya Nggak kalau ada, yang ada, yang harga 200 berapa di situ? 200, 3.117. Ya. 239.75. Oh, oke. Ya. Iya, ada di atasnya. Nah, jadi di atasnya itu adalah offer namanya. Bid offer. Bid offer. Ya, Pak. Bid offer. Nah, ini kan ada total. Total ya. Total berarti kalau ini total dari bid. Kalau ini total dari offer. Oke. Nah, ini bisa dijadikan patokan ya. Karena nggak bisa melihat chart, ya, karena nggak bisa melihat grafik, ya kan? Ini bisa dibuat patokan. Kayaknya di Mirin nggak ada totalnya deh, Pak. Ada. Ada ya. Oh, oke. Lalu, oke. Ya, lalu Pak. Coba ada nggak totalnya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak Ada, ketemu. cuman tipenya harus beda. Iya. Oke lah Pak, lanjut dulu. Terus bid dan over. Oke. Ya, kalau bidnya lebih besar, itu cenderung naik ya. Bid lebih besar. Bid lebih besar dari yang over, itu cenderung naik ya. Jumlah. Oh, jumlahnya. Berarti kita harus jumlahin dulu nih. Oke. Nggak usah dijumlahin, kan kelihatan. Ini punya lihat di stock price yang kemarin aku ajarin loh. Oh, itu yang stock price. Nah, di bawahnya itu. Oh, ya, nanti bukannya beda. Oke, ya nanti aku. Oh, tinggal lihat bid atau over. Kalau bidnya lebih gede, kemungkinan naik. Ya. Tuh, itu pertama itu. Lalu, nah, kalau sudah ini cenderung naik. Misalkan ini cenderung naik. Lalu belinya di mana kan gitu? Kan harganya ada banyak nih, 199, 9198 dan lain-lain ini. Ya. Belinya di mana? Kalau ini kan cari aja angka yang paling besar di sini di mana nih? Di bagian ini, di bid ini.
kebetulan ini pas sekarang ini yang paling besar kan di 9.000 ini. Berarti belinya di sini. Tapi misalkan ya, misal win, nah di sini yang di 196, misalkan di sini 11.000 misal ya. Di sini 11.000 artinya kan paling besar di antara yang lain. Nah, kalau mau beli jangan belinya di 199 tapi 197. Antri. Kalau sabar ya antri kayak gini. Jadi cari bid yang paling besar baru naikkan 1 tik untuk antri supaya dapat harga yang terbaik gitu. Bid yang paling besar ya Pak? Ya, bid yang paling besar mana, ya kan? Lalu di bawah tutup. Belilah di atasnya 1 tik. Di atas 1 tik. Ya. Itu kalau mau beli. Ya, kalau mau beli. Kalau mau jual sama. Cari bid yang paling besar ya di sekuritasnya itu biasanya sih 5 tik ya. Ini kan karena panjang ya. Karena panjang jadi kelihatan semua. Biasanya 5 tik ya, dari 5 teratas ya, 5 teratas itu mana yang paling tebel. Contoh kayak ini. Ini berarti kan ini yang paling tebel 8.000 kan. Jadi kalau mau jual, juallah bukan di 210 tapi di 208. 1 tik yang tebel. Ya, di bawah 1 tik di bawah yang tebel. Di bawah yang tebel. Oh, oke. Jadi kalau kita misalnya cuma lihat ini doang nggak apa-apa Pak? Saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu Nggak self apa-apa lihat ini terus. Itu terus iya. Oh, iya. Makanya nggak ngerti dari kemarin lihat apa nggak ngerti. Oh ya udah. Kamu cek di itu say kalau di Mirai di stock price. Kamu Ya, klik stock price di paling bawahnya itu ada bid sama offer yang di bawah tengah-tengah sum, tulisan sum. Sum, ya udah. Oke. Kurang lebih agak masuk otak dikit ini. Nanti kalau lupa saya tanya lagi ya, Ci. Oke, Pak. Terima kasih Pak Guru. Mudah-mudahan ilmunya bertambah, nggak pakai feeling lagi nih. Thank you Pak, thank you Ci. Yeah. Oke, ada lagi yang lain? Karena praktek maka dia tahu jadinya. Yang ditanyain tahu. Pak, kalau misalnya itu kan TFN kan kalau 5 menit itu kan 3-9 bulan. Kalau 15 menit itu berapa bulan ya? 1 bulan ya? 15 menit ya. Bisa. Bisa 1 bulan. Bisa 1 bulan, 2 hari kadang juga bisa, kadang juga tercapai. Oh gitu, oke. Berarti kalau misalnya swing lah ya, kurang lebih berarti kalau 15 menit itu ya? Ya. Oke. Kalau 5 menit hari itu kan ya? Ya semingguan. Jangan langsung, kalau saya bilang hari itu, tiba-tiba besok nggak naik, saya dikomplain. Ya 2-3 hari lah. Pak Huli, Pak. Ya Bu. Pak, mau nanya Pak, itu kalau saham tutup jam berapa sih Pak? Tutup apanya Bu? Maksudnya gimana ya? Gimana? Ya, tutup gini, 2.50 gitu Pak. 14.50 dia udah nggak jalan lagi, tapi kita masih bisa buy, masih bisa sell. Tapi dia bisa jual beli. Masih bisa jual beli, tapi dia udah nggak jalan, jadi udah stop. Tapi jadi dia nanti buy sama sell-nya itu nggak langsung down saat kamu klik, nanti di atas jam 3 dia baru down. Atau kalau berubah harganya tiba-tiba bisa pas jam 3, di atas jam 3 tiba-tiba dia bisa turun 1 tik atau 2 tik. Nah, itu dia nggak dapat berarti gitu loh. Tapi berubahnya setelah jam 3. Sampai jam berapa tuh, Ci? Jam 3 lewat berapa? Bisa jual beli? Biasanya sih 3.15 lah paling lambat. Oh, masih bisa jual beli ya? Ya, Tapi kadang-kadang kalau kita jual gituan, kita jual misalnya tapi kadang-kadang bisa nggak terbeli juga sama dia ya Pak? Iya, tiba-tiba pokoknya pas di atas jam 3 dia bisa berubah. Closing benar-benar masih bisa berubah. Tapi dari jam 14.50 sampai jam 3 itu dia udah nggak bergerak sama sekali. Oke deh, oke. Jadi gini, jam 14.50 itu perdagangan perdagangan berhenti. Ya. 14.50. Ya. 14.50
14.50 sampai 15.00 Hah? ya, 14.50 sampai 15.00 itu adalah pre-opening. Hah? Pre-opening ini nggak bisa Pre-closing, Pak. Pre-closing. ya, pre-closing. Nah, ini adalah harga akan berhenti nih 14.50 sampai 15.00 itu kita disuruh buat teh sama kopi. Karena trading kan tegang ya. 10 menit ya, 10 menit cuman buat ngelihat aja. Gitu. Nah, jam 15 ya, jam 15.00 harga itu masih bisa berubah ya. Misalkan nih, misal win tadi ya, win jam 14.50 itu harganya 196. 192. 192 deh kayaknya. 192. Oke. Ya, 192. Tiba-tiba ya, lompat 199. Jam 15.00 itu jadi 199. Oke, ini harga closing. Ya. Kalau kita mau beli, nah ini kan jam 15.00. Ya. Kalau kita mau beli atau jual bisa. Jamnya adalah 15.05. Ya. Ya, 15.05. Itu kalau mau beli win ya misalnya, itu hanya bisa beli di satu harga, di harga penutupannya 199. Oke. Kalau beli win di harga 200 gitu, nggak akan dapat. Iya, betul. Atau beli di bawahnya 198 gitu, juga nggak akan dapat. Jadi harus beli di satu harga, di harga penutupannya. Kalau kita mau jual, Pak? Jual sama, jual harus di harga penutupannya. Ya, gitu. Bisa diamen juga, misalnya nih kita udah pasang di 192, terus ternyata dia lompat nih di jam 14.05, kita ganti masih bisa. Bisa ganti bisa. Nah itu sampai jam 15.15. 15.15 ya. Ya 15.15 itu sudah tutup. Kalau udah bisa lagi. Oke deh, yuk. Makasih ya Pak. Ci. Ada lagi yang lain? Oke, cukup. Oke, sudah paham semua ya? Kok tumben magang nggak ada ya suaranya? Tadi apa sahamnya merah apa hijau? Kalau banyak merahnya diteleponin loh. Nanti Hari ini merah kecil karena ada cut loss. Oke, kalau nggak ada lagi, cukup ya. Jadi itu tadi cara untuk swing ya, cara screeningnya ya. Ada dua cara, bisa menggunakan Monica ya. Monica bisa pakai FSWB, screeningnya di situ bisa, atau bisa pakai yang ada di bumi gitu. Jadi ada dua cara. Pertama bisa menggunakan CAH untuk melihat grafiknya. CAH ini yang digunakan adalah segitiga hijau sama segitiga merah. Jadi muncul segitiga hijau beli, muncul segitiga merah itu jual. Itu. Terus kalau pakai Heikinasi, kan, cari saham yang sedang di bawah merah panjang. Kalau hijau pertama itu baru beli.
Nah, screen-nya bisa pakai bulan boleh, kalau pakai bot pakai skor Asref ya, yang mau di zona reversal atau yang merah beberapa hari kayak gitu. Itu caranya. Nah, nanti silakan dipraktekkan. Kalau saat praktek ada yang belum paham, belum ngerti, silakan langsung ditanyakan. Seperti itu. Oke, terima kasih malam ini. Semoga bermanfaat dan bisa dibuat screening. Terima kasih Mas Ali. Makasih Pak. Malam. Semoga Terima kasih Pak. Terima kasih. Happy cuan Kasih, buat Pak. besok. Wah, udah bubar. Ket amat. Saya Om. Makasih, Pak. Coba kita lihat bagaimana melihat motivasi buyer and seller. Oke, menu quote ada angka 0320.